Oke, selamat pagi New Wine. Semangat pagi hari ini? Semangat? Oke, perjalanan kerohanian saya tidak pernah bisa dipisahkan dari nama Robert dan Lea ya. Jadi waktu saya masih SMP culun ya, baru bertobat, itu lagu-lagunya Anggur Baru ya, Engkaulah Kekuatanku. Wah, itu semua membentuk kerohanian saya. Jadi kalau hari ini bisa sharing di tempat ini, tidak pernah bermimpi waktu pertama kali bertobat gitu ya. Jadi bisa sharing di sini sebuah kehormatan. Nah, buat yang belum familiar dengan saya, nama saya Joshua Iwan Wahyudi, bukan Joshua Iwan Yahudi, bukan. Ya, karena ada beberapa acara MC-nya saking semangatnya Joshua Iwan Yahudi, padahal saya Jawa banget gitu ya, nggak ada Ibrani-Ibraninya ya. Tapi kalau bingung namanya banyak, Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi, semua gabung jadi satu, nah panggilnya Iwan saja. Iwan artinya inilah pria menawan. Oke, santai aja ya, jangan terlalu tegang ya. Kalau saya nggak tahu Anda pernah dengar khotbah di gereja mana sangat menegangkan gitu ya. Tapi kalau saya yang berkhotbah nggak usah tegang, santai aja. Teman-teman boleh meresponi, teman-teman boleh menunjukkan energi, terutama ketika teman-teman merasa ada sesuatu yang memang, wah ini bener nih, wah ini luar biasa. Nah teman-teman feel free untuk meresponi dan menunjukkan bahwa kita meresponi firman Tuhan, amin. Yuk kita mulai dengan tepuk orang di kiri kanannya pundaknya dan bilang gini, kayaknya bakal seru nih. 1, 2, 3, tepuk di kiri kanannya, kayaknya bakal seru nih ya. Nah kalau ditepuk dia tidak bereaksi, tolong diguncang agak kenceng karena kemungkinan rohnya meninggalkan raganya gitu ya. Jadi harus dibalikin lagi baliknya ya. Nanti dia nggak balik-balik gawat. Oke, bulan ini kita belajar tentang steward your feeling. Steward itu kalau saya lihat arti dari bahasa steward itu adalah take care, merawat, tapi juga ada responsible, bertanggung jawab. Jadi yang namanya perasaan itu memang adalah hak dari semua orang. Jadi kita berhak untuk punya perasaan sebagai manusia. Jadi tidak ada orang yang boleh berkata begini, wah kamu gak boleh marah, kamu gak boleh kecewa. Ya kadang kita di gereja gitu ya, kalau lagi ada yang cerita gitu ya, bro aku kecewa banget, gak boleh, kamu gak boleh kecewa. Ya, orang Kristen itu tidak bisa kecewa. Wih, sakti banget orang Kristen ya. Nggak boleh, nggak bisa kecewa. Kalau kamu masih kecewa, berarti iblis masih berdiam di dalam hatimu. Wah, perasaan itu adalah hak. Hak untuk merasakan perasaan apapun. Ini saya ulang. Semua manusia berhak untuk merasakan perasaan apapun. Berhak. Oh, apakah termasuk marah, benci, kecewa, pahit, tawar, masa saya berhak merasakan itu? Iya. Kenapa? Kalau kita belajar emosi ya, kalau teman-teman belajar emosi benar-benar ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan perasaan itu muncul di hati, nggak ada. Saya tanya sekarang, apa perasaanmu detik ini saat ini? Coba, what do you feel? Seringkali kalau kita ditanya gini, gimana perasaanmu? Kita jawabnya, hari ini aku bangun pagi dengan seperti biasa sih. Itu bukan perasaan, itu cerita. Ya, gimana perasaanmu hari-hari ini? Ya pekerjaanku lagi susah sih. Itu bukan perasaan, itu kondisi. Kalau ditanya gimana perasaanmu hari ini? Saya capek, saya kesel, saya lagi gak semangat. Itu namanya perasaan. Coba saya tanya, gimana perasaanmu saat ini, detik ini? What do you feel? Apa yang kamu rasakan di hati saat ini? Nah, jawab aja ya, nggak usah sampai konferensi pers. Yang kedua, pertanyaan yang lebih penting, susulan dari pertanyaan pertama adalah gini. Apakah kamu sadar dan tahu kapan exactly perasaan itu muncul? Jam berapa, detik keberapa? Ada yang bisa menyadari? Kalau ada, Anda sakti. Perasaan itu tiba-tiba udah di situ aja, benar nggak? Ya, misalkan Anda hari ini saat ini duduk di ruangan ini lagi merasa galau. Antara pengen excited tapi juga nggak pengen juga. Kalau excited hidupku lagi susah masa aku excited gitu ya. Tapi kalau nggak excited ini firman Tuhan gimana dong lagi galau gitu ya perasaannya ya. Tahu nggak kapan exactly galau itu muncul? Wah ini nih. Nah ini nih saya lagi galau nih di detik kesekian nih. Nggak ada orang yang bisa lakukan itu. It means apa? Tidak seorang pun bisa mencegah perasaan itu muncul di dalam dirinya. It just happen, tiba-tiba ada di situ aja. Jadi merasakan perasaan itu adalah sebuah hak. Tapi teman-teman harus tahu bahwa perasaan adalah hak kita, tapi sekaligus itu juga adalah tanggung jawab kita. Jadi kita memang berhak merasa marah, tapi kamu harus punya responsibility, tanggung jawab
untuk ngelola perasaan marah itu supaya output dari hidupmu itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang Kristen boleh nggak merasa kecewa? Boleh, tapi bukan cuma itu saja. Kita bertanggung jawab untuk mengelola perasaan kecewa itu supaya endingnya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Inilah bedanya orang Kristen dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang di luar sana, mereka hanya mengambil haknya saja. Wah, perasaanku harus divalidasi dong. Aku lagi kesel, aku lagi sedih, aku lagi gak pengen, pokoknya aku lagi, udahlah gak Tuhan-Tuhanan gitu ya. Atau aku lagi gak semangat kerja, validasi dong perasaanku. Oke, itu hakmu. Tapi apa tanggung jawabmu terhadap perasaan itu? Mereka gak mau kalau disuruh bertanggung jawab. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bertanggung jawab terhadap perasaan kita. Boleh dimunculkan slide saya? Wow. Oke, khotbah saya kali ini bukan yang tipe-tipe motivasional yang bikin orang nangis-nangis, bukan ya. Jadi kali ini khotbahnya bukan yang, oh Tuhan, wow. Tapi ini lebih banyak kita akan belajar ya. Boleh dimunculkan slide yang mulai yang berikutnya setelah judul ya. Jadi semua orang punya masalah emosi. Tapi teman-teman Anda harus tahu bahwa ada masalah emosi yang disebabkan bukan karena kita. Memang sudah terjadi begitu. Dan itu majority karena kita hidup di dunia yang sudah broken, yang sudah rusak oleh dosa. Nah, saya adalah orang yang kalau ada klasifikasi personality ada macam-macam ya. Tapi salah satunya itu adalah namanya neurotik. Saya adalah orang neurotik. Neurotik itu apa sih? Pemikir banget. Jadi pikirannya sibuk banget. Ya, nggak ngapa-ngapain aja tiba-tiba bisa kepikiran hal-hal yang aneh-aneh. Makanya pertanyaan-pertanyaan saya itu pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu ya. Kayak Tuhan Yesus kenapa ya nggak merit ya? Pasti fansnya banyak deh dia. Ya, kayak drakor, kayak apa idol-idol gitu ya. Yesus jalan semua teriak-teriak Yesus, Yesus. Pasti ada yang cakep deh di antara mereka. Emang Yesus kayak gak tergoda gitu ya, gak usah pacaran lah, flirting satu kali aja gitu ya, ngedate satu. Emang Yesus gak pernah kepikiran kayak gitu ya? Itu pertanyaan-pertanyaan saya tuh bisa aneh-aneh banget, makanya rambut saya cepet habisnya kan. Penuaan dini, ya. Belum waktunya udah habis. Kenapa? Karena saya mikir terus. Jadi kalau ada orang ngomong overthinking, I am overthinker. Saya adalah orang yang pikirannya itu berlebih-lebih sekali. Setiap malam kalau saya mau tidur, saya mesti punya kayak semacam ritual 5-15 menit untuk meredam isi kepala saya. Saya tidak lahir dengan minta menjadi seperti itu. Seringkali saya bahkan bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan bisa nggak ini agak di cooling down dikit gitu kepala saya gitu ya. Jadi saya nonton drakor aja. Iya saya juga nonton drakor, jangan gitu dong wajahnya ya. Hah, ternyata sama gitu ya. Apa sih yang lagi seru sekarang? Lagi kehabisan film nih saya. Nah, saya nonton drakor aja. Bisa tiba-tiba kepikiran quotes. Nonton drakor, wah ini bisa dijadiin quotes. Wah ini bisa jadi modul training nih. Bayangin, lagi nonton drakor saya mikir kerjaan gitu kan. Melelahkan sekali gitu. Tapi saya tidak pernah minta dilahirkan seperti itu. Saya lahir udah kayak begini aja. Jadi ada problem-problem emosi yang saya alami. Stres, berbeban berat di dalam jiwa saya, dalam pikiran saya. Bukan karena saya ngapa-ngapain, memang sudah dari sananya. Ada yang kayak gitu. Dan Tuhan tahu bahwa kita semua ada beberapa dan mungkin banyak di antara kita punya tendensi-tendensi seperti itu yang kita gak pernah minta. Memang sudah ada dari sananya. Tuhan tahu kita akan struggle dengan semua itu. Itu sebabnya kenapa Yesus turun, nih teman-teman. Bapak Ibu Saudara ya, Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa. Betul. Tapi kalau dia hanya pengen menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita, dia hanya butuh mati saja buat kita. Benar gak? Kematiannya menebus kita, lalu dia bangkit memenangkan buat kita. Kalau dia mau menebus kita saja, dia hanya perlu mati. Dia gak perlu melewati kehidupan sebagai manusia 30 sekian tahun dengan semua pergumulannya. Gak perlu. Dia cukup turun dari surga, 1, 2, 3, mati. Gak usah disalib juga, mati aja langsung. Mati. Dikubur, 3 hari kemudian, dia bangkit. Kita menang, ku menang. Gitu selesai. Tapi pertanyaannya kenapa Yesus, selain dia harus mati buat kita, kenapa dia harus hidup sebagai manusia seperti kita dan merasakan semua yang kita rasakan?
Jawabannya adalah karena dia pengen menyelamatkan manusia. Dia bukan pengen menyelamatkan monyet. Makanya dia turun nggak inkarnasi jadi Sun Gokong. Kalau dia pengen menyelamatkan monyet, dia inkarnasinya jadi Sun Gokong. Tapi yang mau diselamatkan adalah manusia. Dan dia nggak mau cuma menyelamatkan kita. Dia mau gini loh. Waktu teman-teman berdoa, Tuhan aku nggak kuat, aku stres banget, ya aku berbeban berat banget. Yesus akan bilang gini, aku tahu exactly apa yang kamu rasakan. Karena aku pernah ada di situ. Jalan salib namanya Via Dolorosa, itu adalah penderitaan yang paling menderita yang pernah bisa dialami oleh seorang manusia. Penderitaan Via Dolorosa itu bukan cuma fisik loh. Ya teman-teman Anda lihat di film The Passion. Mahkota duri nancep, punggungnya tercerai-berai karena cambuk yang ada kaitnya. Wah daging berceceran, wajah udah gak berbentuk. Itu darah, lengket, kotoran, ludah semua bergabung jadi satu. Bahkan dikatakan dalam kitab Nabi, wajahnya tidak seperti manusia lagi. Digebukin dan sebagainya. Wah sakit, ngilu, semua tulang, sendi dan sebagainya. Ditaruh di penjara yang kalau Anda pernah ke Israel, kita biasanya dibawa ke penjaranya Tuhan Yesus. Typically penjaranya Tuhan Yesus itu mesti diturunin berapa meter ke bawah supaya orang gak bisa kabur. Karena pintunya ada di atas dan gak bisa manjat ke atas. Gelap, lembab, kotor, tidak ada siapapun, sendirian di situ. Dalam keadaan ngilu, sakit dan semuanya. Tapi penderitaannya tuh bukan cuma fisik. Penderitaan Yesus itu salah satu yang sangat berat, itu adalah penderitaan emosional. Physically dan psychologically. Kenapa? Karena dia direndahkan sebagai manusia di titik yang paling rendah. Salah satunya apa? Ditelanjangin. Orang kalau ditelanjangin di muka umum rame-rame sambil diketawain, itu very traumatic. Saya nggak tahu ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu. Kalau ada, itu mengerikan sekali. Tapi bukan cuma ditelanjangi, dipertanyakan, kamu siapa? Katanya kamu Tuhan. Mana nyelamatin nyawa sendiri aja nggak bisa? Pernah nggak teman-teman digituin? Katanya desainer, alah bikin gitu aja gak bisa. Katanya orang IT, jago coding, bikin aplikasi gini aja gak bisa. Pernah gak kerja sama bosnya digituin? Lu lulusan universitas ini, ngitung gini aja gak bisa. Lulusnya nyogok ya? Yesus lebih daripada itu, diturunkan. Dan itu terjadi semuanya dalam satu malam dan satu hari. Tidak ada orang yang menerima penderitaan itu semua digabung tumplek-blek dalam satu malam. Kenapa Yesus mengambil penderitaan manusia itu yang paling bawah, paling rendah? Supaya teman-teman waktu engkau berdoa dan nyampe di keadaan itu, kamu menjumpai Yesus ada di sana. Kamu tidak sendirian. Itu Tuhan kita. Keren gak sih? Kalau Tuhan lain duduk di atas surga, makan popcorn, ayo dong, lebih serius lagi dong kebaktian gimana sih? Gitu aja letoy gak semangat. Ayo mau masuk surga gak? Mau masuk surga gak? Tuhan kita gak gitu. Tuhan kita mengambil tempat manusia yang paling susah. Dia sudah ada di sana sebelum kita nyampe ke sana. Supaya waktu suatu hari kalau engkau berbeban berat jiwamu, stres, tertekan, depresi, hopeless, tidak tahu harus berbuat apa. Dan engkau nyampe ke lubang yang paling gelap dan paling bawah itu. Tidak ada siapapun yang bisa mengerti. Keluargamu bingung. Kamu kok gini sih? Bahkan teman-teman gerejamu pun tidak bisa mengerti mungkin. Mereka mungkin cuma bisa berdoa buat engkau. Sahabatmu juga bingung. Tidak ada siapapun di lubang yang paling dasar itu. Kamu akan menjumpai Yesus di sana. Untuk itu dia gak langsung mati. 33 tahun, dia rasain jadi manusia susahnya seperti apa. Gila, slide saya ada 700, ini baru satu nih. Langsung cepet aja, oke. Jadi ada masalah emosi, belum, sorry. Sebelumnya. Jadi ada masalah emosi yang disebabkan bukan karena kita. Memang sudah dari sononya gitu. Itu sebabnya Yesus ada buat kita. Karena dia tahu kita akan bergumul dengan itu. Tapi bukan itu yang saya pengen bahas. Ya Kak, dari tadi panjang, bukan itu yang dibahas. Bukan, itu cuman appetizer. Nah, this is the main course gitu ya. Ada tapi masalah emosi yang disebabkan oleh karena incapability, ketidakmampuan kita untuk ngelola diri, sama immaturity, ketidakdewasaan kita. Banyak orang punya masalah di dalam perasaan dan jiwanya, pikirannya kalut rumet, bukan karena dari sononya, enggak.
Tapi karena dia nggak mampu, dia nggak punya capability-nya untuk ngelola pikiran dan perasaannya. Dan dia tidak cukup dewasa untuk diserahi sebuah benda namanya perasaan. Saya kan bilang perasaan adalah hak, tapi dia juga adalah tanggung jawab. Rupanya tidak semua manusia punya capability untuk bertanggung jawab terhadap perasaannya. Bahkan seringkali banyak orang lempar tanggung jawabnya sama orang lain. Gara-gara kamu nih, gue jadi bete. Duh, tim worshipnya nih bikin gue ngamut jadi nyembah Tuhan ya. Kenapa ya pakai topi? Sorry, kebiasaan. Kenapa ya lu kayak gini? Bikin gue jadi ngamut gitu ya untuk gue nyembah Tuhan. Jadi perasaannya dilempar tanggung jawabnya sama orang lain. Itu sebabnya perasaannya naik turun, naik turun, naik turun. Kenapa? Karena orang berubah-berubah. Nah, mulai hari ini jangan taruh perasaanmu di tangan orang lain. Karena itu perasaanmu, bukan perasaannya dia. Perasaannya dia biar dia yang urus juga. Perasaanmu, kamu yang urus. Tanggung jawabmu. Nah, makanya kita gak bisa bilang gini, gara-gara dia nih, gue jadi bete banget. Gara-gara dia nih, gue jadi gak semangat ikut Tuhan. Lah ikut Tuhan kok tergantung orang. Gara-gara gembala gue nih, gue jadi kurang on fire. Ya biarinlah dia lakukan apa. Kamu on fire atau enggak, itu adalah tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Nah, incapability dan immaturity ini sering menimbulkan masalah dalam diri kita. Nah, next, boleh. Makanya kemudian Paulus menulis ayat ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Nah ini, aku merasa seperti kanak-kanak. Nah ini juga, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi Paulus bilang, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan. Kata meninggalkan itu aktif. Artinya gini, meninggalkan itu by decision. Bukan diam-diam tiba-tiba dibawa Tuhan gitu ya. Loh aku kok tiba-tiba jadi dewasa ya? Kekuatan Roh Kudus mendewasakan aku. Enggak gitu konsepnya bro. Jadi kita harus memutuskan. Aku kok masih kanak-kanak ya cara pacaranku ya. Enggak dijemput telat 1 menit aja aku langsung insecure gitu. Kamu dari mana aja tadi? Kok kamu gak percaya aku? Kamu yang bikin aku gak bisa percaya sama kamu. Wah ribut cuman gara-gara 1 menit. Kita harus sadar, aku kok kurang dewasa ya dalam hal ini ya. Aku mau meninggalkan. Nah itu dia, sebuah keputusan, sebuah tindakan aktif yang seringkali juga butuh effort yang besar untuk melakukannya. Karena menjadi dewasa itu memang seringkali tidak nyaman. Lebih enak jadi anak-anak, ya kayak anak saya umurnya baru 14 bulan. Kemarin dia kayaknya tahu saya mau khotbah di tempat ini gitu ya. Pokoknya saya tuh kalau ada besoknya mau ada sesuatu yang penting gitu ya. Kadang-kadang malam-malam dia itu kayak punya indera ketujuh gitu ya. Terus kemudian dia udah mulai jam 12 tengah malam atau jam 2 pagi gitu ya. Bangun, wah teriak-teriak ngapa. Saya mesti gendong dulu ya. Sekitar 15 menit. Kemarin malam gak cuma butuh gendong. Kemarin malam kami harus keluar pakai mobil muter-muter dulu. Dia tidur di mobil baru kami balik lagi. Itu kita udah tidur loh. Udah tidur 2 jam. Dia wah gitu ya. Kita naik mobil muter-muter. Kurang lebih hampir 45 menit. Habis itu tidur gitu ya. Jadi anak-anak mah enak. Dia pengen teriak-teriak aja. Yang lain yang bingung bener gak? Ya kan? Yang lain yang kepo. Yang lain yang pusing. Kita mah pokoknya teriak aja. Jadi orang Kristen tidak dewasa memang enak. Gimana sih ini kok remang-remang begini, gelap banget. Gimana sih ini? Kita ya habis kebaktian pulangnya makan wagyu steak gitu. Gila ini gereja atau apaan gitu ya. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Enak banget. Ya, komplain, yang lain bingung, yang lain yang kacau dan sebagainya. Kita namanya anak-anak. Tapi Paulus bilang, aku meninggalkan yang kayak gitu. Kenapa teman-teman perlu meninggalkan ketidakdewasaan emosi ini? Next slide. Karena ketidakdewasaan akan merusak bagian terbaik yang harusnya engkau bisa terima. Ini saya kasih contoh anak saya, umurnya 14 bulan. Kemarin habis ulang tahun, dikasih hadiah buku keren banget. Tapi itu buku kemungkinan baru bisa dipakai oleh anak umur 2-3 tahun. Tapi dia maksa banget, nah itu anak-anak ya. Belum waktunya maksa banget. Ya, belum siap merit, maksa banget merit. Belum siap punya anak, maksa banget punya anak. Ya, belum siap untuk bisnis,
resign aja langsung bisnis, nggak dewasa. Nah anak saya maksa, wah nunjuk-nunjuk sambil teriak nangis, wah pengen mainan itu. Ya sebagai ayah yang sangat mencintai anaknya, kan gitu kan ya. Ya udahlah kasihlah, cobalah ya, kasih ya. Begitu dia dapat mainan itu apa yang dia lakukan teman-teman? Dia kan belum bisa baca, bahkan dia belum bisa memahami ini apa dan sebagainya. Wah dia injek-injek buku itu, ya dia banting-banting, ya dia tarik-tarik dan sebagainya. Karena saya khawatir buku itu akan rusak, saya ambil lagi. Tapi andaikan tidak diambil buku itu, apa yang terjadi? Buku itu akan rusak. Ketika dia sudah nyampe umur 2,5 tahun sampai 3 tahun, dia kehilangan buku itu. Udah dirusak waktu dia umurnya 14 bulan. Nangkep nggak maksud saya? Harusnya dia akan mendapatkan bagian yang lebih baik waktu dia umur 2-3 tahun. Tapi dia kehilangan bagian itu karena ketidakdewasaannya dia. Banyak orang kehilangan bagian pernikahan yang terbaik. Saya beritahu, pernikahan itu keren banget. Sejak saya menikah, hidup saya itu jauh lebih bertumbuh daripada sebelum saya menikah. Kenapa? The power of marriage itu empowering sekali. Pernikahan itu keren banget. Tapi kalau yang nyemplung ke dalam pernikahan itu adalah orang yang tidak dewasa, dia akan kehilangan bagian-bagian terbaik dari pernikahan itu karena ketidakdewasaannya dia. Gini loh teman-teman, hanya karena kamu passionate dengan air, mencintai air, dan sangat menggemari, menggandrungi tentang renang, lalu kemudian kamu nyemplung ke dalam air, tidak menjamin kamu menjadi seorang perenang yang ahli. Saya ulang, hanya karena kamu passionate dengan air, menggandrungi tentang renang, terus kamu nyemplung ke dalam air, tidak serta-merta membuat kamu jadi jago berenang. Butuh sebuah keahlian. Sama, hanya karena kamu passionate dengan pernikahan, terus kamu nyemplung ke dalamnya, tidak membuat kamu jadi ahli dalam pernikahan. Salah satu yang dibutuhkan adalah apa? Kedewasaan. Makanya banyak orang kehilangan bagian terbaik dalam finansialnya, dalam pernikahannya, dalam kerohaniannya, dalam pertemanannya, dalam banyak aspek kebahagiaan kehidupannya. Bukan karena Tuhan jahat dan bukan karena kita terkutuk, tapi karena kita nggak dewasa. Kita nggak siap untuk fase-fase hidup itu. Makanya kedewasaan itu adalah sebuah keharusan. Kalau engkau pengen mengalami kehidupan yang fullness, sampai to the fullness. Nah, boleh next slide. Ketidakdewasaan hanya bisa menarik ketidakdewasaan. Next slide. Ketidakdewasaan tidak bisa menarik hal-hal yang dewasa untuk turun ngikutin yang nggak dewasa. Nggak bisa. Coba, teman-teman pernah main nggak sama anak kecil? Kalau anak kecil main sama kita kan nggak mau kalah, bener nggak? Kalau kalah dia ulang lagi, bener nggak ya? Kalah lagi, ulang lagi, ya kan? Sampai pada akhirnya engkau menangkap sinyal pesan maksud dia. Terus akhirnya apa yang Anda lakukan? Mengalah kan. Udah 5 kali nih main, menang terus kan kita kan. Terus dia mulai ngamuk kan, mainnya udah mulai emosional kan, sambil banting gadgetnya kan. Wah Anda juga ngeri juga nih ya. Kalau kalah lagi, bukan gadget lagi nanti yang dibanting, mungkin hal-hal yang lain. Ya udahlah kasih dia menang lah. Menang, wah dia senang. Pertanyaan saya, setelah itu kalau dia ngajak main lagi ronde berikutnya masih mau nggak? Ayo main lagi. Anda kan berusaha melarikan diri kan? Oh, sama om ini aja, sama om ini aja. Kita melarikan diri. Kenapa? Ketidakdewasaan. Kita nggak tahan sama yang nggak dewasa. Kalau kita udah dewasa, kita nggak akan tahan sama yang nggak dewasa. Mungkin ada waktunya kita akan, ya udahlah ngalah. Tapi pada titik tertentu, gua nggak bisa hidup sama orang yang nggak dewasa. Jadi ketidakdewasaan gak bisa menarik yang dewasa untuk turun jadi gak dewasa. Gak bisa. Engkau cuma bisa bersama-sama dengan yang gak dewasa. Makanya kalau emosionalmu tidak ditumbuhkan, tidak di-grow, tidak didewasakan, kehidupanmu akan revolving around hal-hal yang gak dewasa. Yang merusak, yang menghancurkan, yang manja dan sebagainya. Oke, next. Makanya sekarang pertanyaannya gini, oke, aku mau dewasa Kak, aku mau dewasa Pak. Sampai di mana kedewasaan yang disebut sebuah kedewasaan dalam kekristenan? Standarnya apa kita itu sebagai orang Kristen disebut dewasa? Apakah saya mesti seperti Tuhan Yesus? Ya ada jenggotnya ya. Christopher Tapi Heru sih udah 75% menyerupai Tuhan Yesus ya.
Tinggal dia pakai kasut aja sama jubah. Udah 100% dia ya. Nah, apakah saya harus gimana? Nah, tentu sebagai orang Kristen standar kedewasaannya adalah Yesus Kristus. Ayatnya boleh dimunculkan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dalam sebuah tubuh Kristus, gereja, sebagai sama-sama orang Kristen, menaruh pikiran dan perasaanmu. Menaruh itu adalah tindakan aktif. Menaruh itu gini, saya pegang sesuatu, saya putuskan, saya taruh di satu tempat. Meninggalkan itu adalah tindakan aktif, menaruh juga tindakan aktif. Jadi engkau memutuskan untuk meninggalkan ketidakdewasaan, lalu kemudian memutuskan untuk menaruh di mana pikiran dan perasaanmu? Ditaruh kepada dalam Kristus Yesus. Jadi standar kedewasaan emosional seseorang itu adalah Yesus Kristus. Wah, Yesus Kristus yang kayak apa? Oke, saya akan bahas 75 trait kedewasaan emosional Tuhan Yesus. Siap? Bawa bekal makan siang semua di sini? Boleh, nanti sambil makan ya dengerin saya ngomong ya. Jangan, nanti saya yang pingsan, saya nggak makan nanti ya. Nggak usah banyak-banyak, kita akan belajar 3 trait kedewasaan emosional Tuhan Yesus. Boleh dimulai yang pertama, yuk let's go. Kedewasaan versi Tuhan Yesus yang pertama adalah purpose over pride. Yesus lebih mengutamakan apa tujuan utamanya ketimbang dirinya sendiri. Itu orang dewasa tuh. Makanya 2 orang dewasa married, yang diutamakan apa? The relationship in Christ, bukan dirinya. Saya tahun 2020 buka konseling pernikahan, 80% yang mendaftar konseling saya adalah pasangan Kristen, 80% yang mendaftar ke saya adalah pasangan yang sudah di ujung tanduk semua. Tinggal dok selesai. Kenapa dia datang kepada saya untuk menegaskan bahwa benar kan kami harus cerai kan? Gitu maksudnya. Jadi bukan pengen gimana supaya kami gak cerai lagi. Enggak, mendorong saya untuk mengeluarkan kalimat, iya deh kayaknya kalian mesti cerai deh. Itu maksud mereka konseling dengan saya. Kristen gak? Kristen. Parah, ada yang bahkan pelayanan dan sebagainya. Deng, 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 deng. Nah tapi kalau 2 orang dewasa menikah, yang diutamakan adalah tujuan utamanya menikah tuh mau ngapain sih tadinya? Hubungan kita ini mau apa sih? Kan kita mau bersama-sama kan, menyatakan Kristus itu ada kan. Bahwa yang namanya cinta tidak bersyarat itu masih ada loh di dunia ini. Bahwa cinta itu masih ada loh teman-teman. Hari-hari ini orang masih percaya gak yang namanya kasih tidak bersyarat? Nggak percaya, orang hamba Tuhan aja cerai. Pelayan Tuhan aja, WL aja, affair, cerai dan sebagainya. Siapa yang masih bisa percaya bahwa ada pernikahan itu yang benar-benar sampai maut memisahkan? Siapa yang percaya? Hari-hari ini susah untuk percaya itu. Tapi kalau 2 orang dewasa emosi menikah, mereka akan melihat gini loh. Kita menikah bukan cuman karena gue bernafsu sama lu, terus kemudian supaya legal, terus gue meritin lu aja. Gak ada yang komplain lagi. Bukan cuman itu. Menikah tuh bukan cuman gini loh, supaya nanti kalau aku tua, aku gak sendirian. Ya kalau dia gak mati duluan. Kalau mati duluan, ya cari lagi. Pokoknya intinya aku dulu yang mati. Jangan pasanganku yang mati. Tuh kan mikirnya siapa? Saya. Ya kan? Menikah tuh bukan gini loh. Supaya aku ada yang nyiapin makan, ya bangun tidur jam 10:30, gila bangun jam 10:30 gitu ya. Istrinya udah bikin ini, bikin itu, turun bagaikan raja, ya makan, ya rumah bersih semua. Untuk inilah aku menikah, pasti yang dinikahi asisten rumah tangga. Enggak, kita harus tahu loh tujuan kita menikah. Marriage is a mission. Wah ini berat nih, pernikahan itu adalah misi. Orang bisa kenal Yesus Kristus lewat siapa? Pernikahan orang Kristen. Karena pernikahan orang Kristen beda dari pernikahan orang yang gak Kristen. Pernikahan Kristen, mau bedanya sejauh apa, mau kesulitannya seperti apapun, mereka berjalan sampai maut memisahkan dan tetap saling mencintai. Mereka orang dunia akan bilang gini, kok kalian bisa? Lalu kita akan jawab, bukan kami bisa, Yesus yang ada di tengah kami. Misi, menikah tuh misi. Nah kalau kita gak paham konsep ini, nanti saya. Pride over purpose, yang penting saya. Ayatnya boleh dimunculkan.
Yohanes 7 ayat 2 sampai 5. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudaranya Yesus, jadi ini saudara kandungnya Yesus nih. Dia bilang gini, berangkat dari sini. Dalam artian dalam bahasa yang lebih apa adanya ya. Lu jangan di sini terus, sono pergi. Pergi ke Yudea. Supaya murid-muridmu nih murid-muridmu ajak juga nih. Terus murid-muridmu yang ada di sono juga nih. Melihat perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Dalam arti kata, saudara Yesus tuh gak percaya bahwa Yesus tuh Mesias. Lalu dia bilang gini, kalau kamu beneran Tuhan, jangan main di kota kecil begini dong. Sono nongol di muka umum, pas ada pesta perayaan hari raya orang Yahudi, semua pemimpin agama, semua orang Yahudi ngumpul. Tunjukkan kalau dirimu tuh Mesias. Kalau kita jadi Yesus, kita mungkin bisa ke-trigger. Lu pikir gue gak bisa? Ya. Emang Yesus gak sanggup? Yesus sanggup. Kalau dia mau pergi kemudian dia menunjukkan mujizatnya lalu semua orang di hari raya itu bertobat. Dia bisa gak? Bisa. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Sebelumnya. Slide sebelumnya. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepadanya. Sebab saudara, next slide, sorry. Benar. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Tetapi bagi kamu ada waktu untuk lakukan itu. Bla 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 bla, saya gak mau bahas perkataan itu. Tapi yang penting kalimat terakhir. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Artinya apa? Aku tahu tujuanku apa. Tujuanku itu bukan meninggikan diriku dan menunjukkan bahwa aku Tuhan. Bukan. Masih ada tujuan lain yang lebih penting. Jadi aku gak akan mengorbankan purpose hanya karena prideku di challenge. Nah ini kedewasaan emosi. Seringkali ketika kita di challenge pride kita, kita keluar dari tujuan kita yang sesungguhnya. Benar gak? Pasangan-pasangan waktu engkau konflik. Tujuan konflik itu apa sih? Untuk menemukan kesepakatan supaya next time gak konflik lagi. Benar gak? Loh tujuan kita konflik kan itu loh. Tujuan kita konflik itu bukan untuk mengalahkan pasangan kita loh. Karena pasanganmu itu bukan musuhmu. Pasanganmu itu adalah teman pewaris kasih karunia Tuhan. Dia partnermu. Tapi seringkali ketika kita konflik kemudian di challenge pride kita. Dasar lu cuma bisa khotbah doang. Kena kan kita kan. Kita lupa purpose-nya apa. Kita lupa bahwa kita pengen menyelesaikan konflik supaya hubungan kita jadi lebih baik. Terus kita ganti purpose itu dengan pride kita. Kita pengen hajar dia balik. Supaya dia tahu bahwa dia salah dan kita benar. Itu immaturity. Itu yang membuat kita kehilangan bagian terbaik dalam hubungan. Andaikan kita dewasa, kita akan melewati fase itu. Kita akan menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah ini yang pertama. Purpose over pride. Jadi kalau saya nanya, Bapak Ibu teman-teman semua. Melayani buat apa sih? Bukan cuma tim worship, semua yang melayani. Kita melayani purpose-nya apa sih? Supaya Yesus kelihatan kan? Teman-teman yang main musik, waktu engkau main misalkan keyboard, jreng. Itu bukan supaya, gila pemain keyboardnya. Tangannya sakti banget. Ganteng lagi. Masih single gak? Gitu ya. Bukan itu tujuannya. Supaya waktu nada dimainkan, orang ngalamin Yesus. Yang jadi usher, kita nyalamin orang lagi bete banget, pusing dengan hidupnya. Gara-gara ada kita, hey welcome home. Tiba-tiba dia sadar, bahwa saya lagi keluar dari rumah saya yang ribet itu. Bahwa saya sedang ada di sebuah rumah rohani yang penuh dengan refreshment karena Yesus ada di situ. Dia tiba-tiba lihat Tuhan karena kita jadi usher. Bukan karena kita jadi usher terus tiba-tiba gitu ya. Terus ada bintang-bintang di sekitarnya, slow motion, ada lagu nada drakor. Terus kemudian yang seperti ini belum pernah saya lihat gitu ya. Bukan untuk itu tujuannya. Kadang-kadang banyak orang melayani pride over purpose. Dia lupa tujuannya untuk Tuhan. Dia jadi take over untuk dirinya sendiri. Satu masa saya sebagai pengkhotbah, saya pernah kayak gitu. Saya waktu nyiapin khotbah, saya doa, ya pura-pura doa gitu ya. Mikir, taruh quotes apa ya supaya orang itu terpukau sama saya ya. Gila kalau gue taruh quotes kayak gini kira-kira mind blowing gak ya? Itu yang ada di kepala saya loh, serius loh. Saya pernah bertahun-tahun menyiapkan khotbah tuh gak bertanya gini, Tuhan kamu pengen ngomong apa? Mereka harus dengar apa?
Mereka harus berjumpa dengan message yang seperti apa. Saya nggak pernah tanya itu. Tapi yang saya lakukan apa? Gimana nih cara bikin khotbah, slide yang begitu selesai orang tuh datengin saya. Gila khotbahnya tadi mind blowing pastor. Ya saya meledak 70 kali tadi ya. Sampai nggak tahu masih ada otaknya atau enggak di kepala saya ya. Wah bagus banget tadi khotbahnya. Ini. Pride over purpose. Loh message-nya firman Tuhan nggak? Message-nya firman Tuhan loh. Ada orang ketemu Tuhan nggak gara-gara khotbah saya? Masih ada, but I don't care. Yang saya pentingin pulang dari situ. Wah lumayan ya juga ya, khotbahnya lumayan loh hari ini ya. Gila, inspiratif banget gitu ya. Tuh yang storyin banyak ya, potongan-potongannya gila. Khotbah gua bagus banget. Immature banget itu. Immaturity. Sejak saya bertobat dari semua itu, sekarang kalau saya nyiapin khotbah, saya tuh selalu ngomong sama Tuhan gini. Tuhan jangan Iwan. Tuhan jangan Iwan. Harus Yesus. Harus Yesus yang muncul. Yesus mau ngomong apa, saya cuman corongnya aja. Saya terus ngomong sama hati saya kayak gini. Purpose over pride. Terus. Waktunya udah tinggal dikit. Kedewasaan dalam Kristus adalah tahu bahwa hidup bukan tentang saya. Terus, next. Yang kedua, nah ini penting. Consequence over impulse. Konsekuensi di atas dorongan ledakan perasaan. Ya. Salah satu case yang saya ambil adalah waktu Yesus menunggang balikan meja-meja penjual di Bait Allah. Berapa banyak teman-teman yang sering mendengar bahwa waktu Yesus melakukan itu, dia sedang marah. Teman-teman sering mendengar khotbah atau artikel yang mengatakan, waktu Yesus ke Bait Allah dan lihat orang jualan, dia menjadi marah. Lalu kemudian dia tunggang balikan itu semua penjual-penjual. Setelah saya baca di 4 Injil yang menulis kejadian itu, tidak ada satu kata pun yang mengatakan Yesus marah. Nggak ada. Dari mana asumsi Yesus marah? Karena menunggang balikan meja. Aduh ini agak panjang kalau saya mau jelasin, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi saya akan agak cepat aja. Boleh ayatnya dimunculin ya. Sesampainya di Yerusalem, jadi rupanya Yesus udah datang hari sebelumnya, H-1. Sesampainya di Yerusalem, Yesus masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Jadi apa yang dilakukan Yesus? Dia survei dulu, dia liatin. Oh ini tempat dagangnya, oh ini Bait Allahnya kayak gini dan sebagainya. Lalu kemudian karena hari sudah hampir malam, dia keluar lagi ke Betania. Betania itu agak keluar dari Yerusalem gitu ya. Bersama dengan ke-12 muridnya dan dia spend 1 malam di Betania itu. Saya percaya 1 malam itu Yesus membuat rencana. Jadi Yesus gak gini loh, datang ke Bait Allah tanpa perencanaan. Datang terus kemudian dia kena impulsnya gitu ya. Loh ini Bait Allah kok kayak begini tiba-tiba. Ngawur ini. Terus kemudian dia jadi marah. Terus dia wah rusak semuanya. Tahu rasa kalian? Enggak gitu. Yesus sudah datang, dia santai, dia lihat, dia catat-catat, dia riset dulu ya. Semalaman mungkin dia berdoa dan kemudian dia merenung. Gua apain ya ini orang-orang besok ya. Kalau gua kira-kira gua bubarin langsung kayak gitu. Kira-kira pemimpin-pemimpin agama akan ngapain saya ya? Kalau saya datang ya udahlah saya ikut beli aja di situ. Kira-kira gimana ya? Saya percaya Yesus semalam itu dia membuat rencana. Besoknya lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus mau masuk ke Bait Allah, mulailah dia menjalankan rencananya. Tidak ada kata dia marah. Jadi dalam artian apa? Yesus melakukan sesuatu bukan karena impuls. Bukan karena gak bisa tahan terus kemudian berapa banyak sih di antara kita yang gitu ya. Impulsnya tuh paling banyak di jempol. Jadi kalau lihat sosial media ada yang komen, jempolnya langsung ada impulsnya. Wah dasar BACOT lu gitu ya. Terus kemudian habis dibaca-baca kok kurang Kristen ya. Delete Itu impuls. Ya. Banyak impulsnya di jempol makanya ya. Dasar lu gini. Ya. Yesus gak kayak gitu. Dia sudah meninjau, dia mundur sejenak, dia merenungkan apa konsekuensinya. Dia tahu nanti kalau dia bubarin ini penjual, pemimpin agama akan coba bunuh dia. Dia ambil konsekuensi itu. Kenapa? Purpose over pride. Karena dia tahu tujuannya lebih penting daripada sayanya. Makanya dia memilih konsekuensi itu, bukan karena impuls.
Jadi teman-teman, kedewasaan itu adalah orang yang tahu konsekuensi. iPhone itu adalah salah satu gadget yang menstimulasi impuls sangat kencang. Setiap tahun dia muncul, impuls, beberapa orang langsung beli. Nah tapi kan barusan tahun lalu kita upgrade. Impulsnya gitu. Kalau ditanya konsekuensinya, gaji 5 juta sebulan pengen iPhone 15, kan gitu kan? Tapi impuls kan kuat, beli. Itu masyarakat Indonesia tuh problemnya salah satunya adalah nggak bisa ngendalin impuls. Ya. Jadi ada apa-apa tuh langsung beli, coba, ambil, beli, coba, ambil. Padahal gaji cuma 5 juta sebulan, nggak mikir konsekuensinya gitu loh. Ya. Bahwa setelah dia beli itu pakai pinjol lagi. Ya. Sekarang yang lagi ngetren bukan pinjol, pinpri. Pinjaman pribadi, bunganya sehari 60%. Jadi orang pinjem 100 ribu, suruh balikin besoknya 160 ribu. Itu lagi marak banget di Twitter. Bukan Twitter, X sekarang. Ya. Lagi marak banget. Jadi gak ada konsekuensinya. Pokoknya hari ini gua pengennya ini mesti ada. Gak peduli nanti belakangnya akan terjadi apa. Gak peduli. Ya. Gua nafsu sama lu, tidur aja sekarang. Jren, gak peduli nanti akan terjadi apa. Konsekuensi ujungnya kita pikirkan nanti saja. Nah, itu orang Indonesia. Yang penting sekarang, dapat dulu apa yang kita mau. Gak gitu. Yesus gak gitu. Dia mikir panjang karena dia tahu ujungnya itu tujuannya apa. Dia gak akan lakukan sesuatu yang membuat dia melenceng dari tujuan. Konsekuensi yang membuat dia melenceng dari tujuan, dia gak akan lakukan. Walaupun impulsnya mungkin mendorong dia. Makanya waktu saya SMA, saya nanya sama kakak mentor saya. Menurut lu kenapa sih Yesus itu kok gak merit? Yang tadi pertanyaan aneh tadi. Setelah seminggu kemudian, berhikmat juga nih mentor saya nih. Dia datengin saya. Waktu hari itu dia bilang gini, iya kenapa ya kok gak merit ya? Dia juga bingung. Seminggu kemudian mungkin Roh Kudus menjumpai dia. Dia ngomong saya, Wan sini, gua tahu jawabannya. Lu kan kemarin nanya kenapa Yesus gak merit? Ya, jawabannya adalah karena dia turun ke dunia bukan untuk merit, untuk menyelamatkan kamu. Kalau dia merit, mungkin dia lupa mau menyelamatkan kamu. Wih, benar juga ya. Jadi saya rasa Yesus sebagai manusia, kan dia 100% manusia dan 100% Allah. Kalau tanya, lo kenapa bisa begitu? Suruh Om Christopher tapi Heru yang jelasin aja. Karena dia sekolah Alkitab. Nah, tapi kan dia manusia. Saya yakin kok. Dari sekelebat fans-fans yang Yesus, yang ada yang cantik, yang kayak drakor gitu ya, gitu ya. Mungkin Yesus juga ada gitu ya. Impulsnya, gitu ya. Ini bukan doktrin. Ya, ini cuman sebuah pengandaian dari saya. Jadi kalau nanti ada yang potong di YouTube terus dijadikan doktrin, awas lu. Ini bukan doktrin, ini cuman saya tuh mereka-reka kemungkinan itu bisa begitu nggak? Ada kemungkinan bisa begitu. Tapi impuls itu tidak diikuti, kenapa? Karena konsekuensinya menjauhkan dari tujuan. Itu loh teman-teman. Bukan soal beli iPhone atau enggak. Bukan soal keluar gereja atau enggak. Bukan soal balas WhatsApp dengan menggebu-gebu atau enggak. Soal ujungnya konsekuensinya itu apa kalau kamu lakukan itu. Makin mendekatkan kamu kepada tujuan yang Kristus mau atau makin menjauhkan. Kalau impulsmu bergejolak, mundurlah sejenak di hadirat Tuhan. Supaya hadirat Tuhan menenangkan. Lalu kita berdialog dengan Roh Kudus. Mempertimbangkan konsekuensi dan purpose. Putuskan berdasarkan itu. Makanya kalau ada pasangan datang sama saya, Pak saya mau cerai. Wah kamu sedang meledak-ledak. Retreat dulu deh seminggu. Tenang ya, makan enak dulu, ngobrol sama temen. Nanti impulsnya udah turun, ngobrol lagi sama saya. Kemarin ada satu orang WhatsApp saya, aku mau resign dari kerjaanku. Langsung saya bilang begini, jangan buru-buru ngomong resign sama bosmu. Tenang, tidur dulu, makan enak dulu, seminggu kemudian ngobrol sama saya lagi. Karena impuls itu cepat muncul dan cepat hilang. Tapi konsekuensi dari perbuatanmu bisa tidak hilang sampai selama-lamanya. Hanya gara-gara impuls yang habis itu hilang, hidupmu harus menderita seterusnya. Nah, itu immaturity. Makanya orang-orang yang gak dewasa itu kan hidupnya susah terus kan. Coba liatin deh orang-orang yang hidupnya tuh merana, sial terus kelihatannya ya. Baru punya duit dikit hilang lagi, baru merintis bisnis ini tutup lagi, dijauhi orang dan sebagainya bla bla bla. Itu karena dia gak dewasa.
kehilangan banyak bagian terbaik. Oke, saya lihat wajah Anda udah bang, lanjut bang. Oke, lanjut. Next. Kedewasaan dalam Kristus adalah memilih konsekuensi yang selaras dengan firman. Terus, terakhir. Nah, saya senang bagian yang terakhir. Orang yang dewasa itu adalah orang yang hidupnya truth over feeling. Nilai-nilai dan kebenaran itu di atas perasaan. Next ayatnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, ini waktu di Taman Getsemani, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Teman-teman, ada di antara kita yang pernah mengalami beban jiwa sampai rasanya pengen mati aja. Ada? Kalau ada di antara teman-teman yang mengalami itu, selamat. Kamu tidak sendirian. Karena Yesus ada di tempat itu. Di Taman Getsemani dia bilang gini, hatiku sangat sedih sampai mau mati rasanya. Dalam keadaan dia sangat bergejolak emosinya. Dan itu adalah low emotion gitu ya. Emosi yang depresif, yang melelahkan, beban yang berat. Dalam keadaan seperti itu, dia bergumul, tapi kalimat warna biru yang paling bawah yang kita baca. Ini penting sekali menjadi penutup buat kita semua. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Kalau bisa aku jangan lewati penderitaan via dolorosa ini Tuhan. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Walaupun dia sedang berbeban berat, dia tetap menaruh kebenaran itu di atas perasaannya. Dia ngomong sama Bapak, dia bilang gini, aduh Tuhan aku pengennya sih gak begini. Tapi aku tahu kebenarannya apa. Jadi aku berdoa, kalau itu kehendakmu, ya udahlah, biarlah jadi. Truth over feeling. Saya tutup dengan kesaksian. Satu kali saya berantem hebat sama istri saya. 4 jam kami konflik gak selesai-selesai. Der, perang dingin. Balik lagi, der, perang dingin lagi. Ada yang pernah kayak gitu ya? Bersesi-sesi, gak selesai. Dari jam 12, saya juga bingung. Kenapa ya? Dalam pernikahan ini cuman saya atau semuanya ya? Dalam pernikahan berantem yang dramatis itu mesti tengah malam, kenapa saya juga bingung. Di saat orang harusnya tidur, kenapa ya kok malah gitu ya? Gue juga bingung kenapa gitu ya. Nah itu jam 12 malam, sampai jam 4 pagi gak kelar-kelar. Kenapa gak kelar-kelar? Karena kami itu punya peraturan tidak tertulis yang saling tahu sama tahu gini. Kalau lagi berantem, siapa yang bisa tidur duluan itu berarti meremehkan berantemnya. Jadi walaupun kita ngantuk, ya capek gitu ya, jangan sampai tidur. Kalau sampai aku tidur duluan, aku lebih bersalah. Jadi kita tahan-tahanan gak tidur gitu ya. Walaupun ya udah deadlock sebenarnya, gak ada lagi yang bisa diomongin. Nah itu sampai jam 4 pagi tuh. Saya udah capek banget, stres banget. Saya duduk ya di pinggir pintu gitu ya. Saya duduk modelnya kayak begini gitu ya. Memasang tampang victim mentality gitu ya. Sok terzolimi, aduh teler gitu ya. Pengen ngasih lihat gini loh, gara-gara lu nih gue gak bisa tidur gitu maksud gue. Aduh capek banget gitu ya. 10 menit gak ada suara, dingin. Tiba-tiba istri saya datengin saya. Dia ikut duduk di sebelah saya. Terus dia rangkul saya, jangan nangis dulu, jangan. Ini gara-gara keyboardnya nih bikin nangis nih. Belum klimaks, jangan. Tiba-tiba dia peluk saya. 5 menit gak ngomong apa-apa. Itu kayak, enggak apa-apa, boleh main lagi. Mau pulang loh ya. 5 menit dia gak ngomong apa-apa, seperti gunung es meleleh hati saya. Terus kita ngomong sebentar, minta maaf sekitar 10 menit, tidur kita. Dalam hati saya, ini kelarnya 10 menit, 4 jam tadi ngapain aja. Kan gitu kan. Tapi sebelum tidur saya nanya sama istri saya gini, Say, waktu kamu tadi datengin aku, terus peluk, kamu masih marah gak? Dia jawab gini, masih sama marahnya seperti waktu kita pertama kali memulai berantem. Loh, tapi kenapa kok kamu mau peluk aku? Wah kalimat ini nih, saya gak pernah lupa. Nah ini boleh nih nangis, berikan yang lebih sentimental lagi. Dia bilang gini, karena aku pernah janji sama kamu, akan mencintai kamu apapun keadaannya. Truth over feelings. Hanya karena kamu marah,
bukan berarti kamu tidak bisa mengasihi orang. Hanya karena kamu kecewa, bukan berarti kamu itu nggak bisa tetap mau komit dengan apa yang Tuhan mau loh. Kamu bisa kecewa dengan gembalamu, boleh. Itu hak. Kamu bisa kecewa dengan pelayanan, dengan gereja ini, dengan kehidupan orang Kristen. Apa itu gereja, apa itu orang Kristen? Kamu bisa dan boleh kecewa. Tapi kamu tahu kebenarannya apa? Bahwa kamu gak boleh keluar dari tubuh Kristus begitu saja dan tinggalkan Tuhan. Jadi sekalipun saya kecewa, saya akan tetap ikut Tuhan. Because truth over feelings, that is maturity. Itu orang dewasa. Orang dewasa menikah. Apapun masalahnya, kamu akan selalu bisa recover, selalu bisa recover, selalu bisa recover. Karena perasaanmu bukan Tuhanmu. Dia bukan Tuhanmu. Tuhanmu adalah Kristus, sang kebenaran itu sendiri. So, saya berkali-kali marah dengan gereja, kecewa, pahit, kesel dengan orang Kristen, pendeta, gembala, yang suka pakai duit untuk berfoya-foya. Cele ya. Banyak marah. Tapi saya tahu kebenaran firman-Nya ngomong apa. Sekalipun saya marah dengan gereja, saya tidak boleh keluar dari gereja. Dalam tanda kutip keluar dari gereja itu maksudnya gini. Tidak bergereja sama sekali, terus menggelandang, suka-suka. Kenapa kamu kayak gitu? Aku kesel, aku kecewa dan sebagainya. Berarti Tuhanmu perasaanmu. Tuhanmu itu perasaanmu menjadi Tuhan yang berkuasa, nyuruh-nyuruh kamu, perintah-perintah kamu, bahkan kamu korbankan firman Tuhan dan kebenaran demi mengagungkan sebuah yang namanya perasaan. Gak dewasa. Saya berharap New Wine menjadi gereja yang dewasa. Satu saat kalau di komselmu, kamu berantem, kamu kecewa, kamu terluka. Sekalipun kamu terluka, kamu masih bisa memutuskan untuk memaafkan. Antara menyembuhkan luka dengan memaafkan itu dua hal yang berbeda. Lukamu gak harus sembuh dulu untuk kamu bisa memaafkan. Justru waktu kamu memaafkan itu mempercepat proses lukamu jadi sembuh. Truth over feelings. Truth over feelings. So, saya jadi tutup dengan satu pesan yang penting. Mulai hari ini teman-teman orang Kristen, jangan tuhankan perasaan. Perasaan hak kita, tapi dia tidak boleh memimpin kita. Dia tidak boleh overrule atas kita. Kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Tuhannya ngomong apa? Susah di hati. Yaitu perjuangan kita sebagai orang Kristen. Makanya Paulus ngomong kan, aduh tubuh dunia ini. Gitu dia. Oke, yuk kita berdoa yuk. Saya ngerasain di hati ya secara spesifik ada beberapa teman-teman yang sudah menikah. Yang kau sedang bergumul dengan pernikahanmu pada siang hari ini. Ada beberapa spot bagian dalam pernikahanmu yang kau masih merasa kayak, aduh ini susah banget ya. Seringkali itu terjadi karena engkau membiarkan perasaanmu memimpin. Perasaanmu bergejolak dan kau mengikuti. Tapi siang hari ini aku berdoa oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan yang berkuasa di hati kami. Mulai hari ini konflik apapun, situasi seperti apapun, saya akan memilih kebenaran-Mu Tuhan. Sekalipun perasaan saya mencoba mengambil alih, saya akan kembali menaruh hidup saya, pikiran dan perasaan saya kepada apa yang terdapat dalam Yesus Kristus. Aku berdoa pada siang hari ini, kasih karunia dan kekuatan untuk setiap pasangan yang sudah menikah. Turun dalam nama Yesus. Firman yang sudah didengar menjadi kekuatan yang tumbuh, muncul setiap kali berulang-ulang. Ketika dibutuhkan muncul kembali dan muncul kembali dalam nama Yesus. Aku berdoa buat teman-teman yang lain yang sedang bergumul dengan kehidupan pribadinya. Dengan keuangannya, dengan pekerjaannya, dengan kesulitan-kesulitan hidup yang sedang diperjuangkan. Aku berdoa perasaan-perasaan yang berkecamuk tidak menghentikan langkah mereka. Karena mereka tahu Tuhan berjalan dengan mereka. Berjalan di hadapan mereka, tidak meninggalkan mereka sendirian. Engkau tidak ditinggalkan dalam lembah kekelaman. Engkau tidak ditinggalkan juga. Maka hatimu tidak akan menjadi gentar lagi mulai hari ini. Karena engkau tahu gembalamu yang baik berjalan bersama dengan engkau. Menyediakan setiap hidangan di hadapan lawan-lawanmu. Dan gada dan tongkatnya akan melindungi engkau. Sehingga hatimu akan terhibur. Karena engkau tahu engkau aman di dalam Tuhan.
Terima kasih untuk pesan-Mu pada kami siang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hello everyone. Hey, Selamat malam. malam. Hey everyone, selamat datang di live Q&A lebih dalam lagi. Dengan saya hari ini Rago Lewi, dan hari ini saya memandu pembicara kita yang minggu kemarin bicara salah satu sermon tentang emotional maturity yang paling keren yang pernah saya dengar, yaitu Coach Joshua N. Wahyudi. Thank you so much. Thank you so much, Coach. We are so blessed for you. Dan seperti biasa bagi teman-teman nggak tahu, lebih dalam lagi ada live Q&A yang sibuk banyak bertanya. Teman-teman, you're more than welcome untuk bertanya tentang khotbah minggu kemarin, karena ini adalah bentuk tanggung jawab kami. Jadi banyak gereja, kalau misalnya hari Minggu setelah saya bicara, ditanyain sama pendetanya, pendetanya ditanyain, dibilang, udah kamu percaya aja. Kita nggak kayak gitu. We believe that teman-teman semua yang ingin bertanya deserve untuk dijawab. Jadi bagi teman-teman yang tahu, minggu kemarin Coach Joshua N. Wahyudi bicara tentang emotional maturity, yang merupakan salah satu sermon yang menurut saya super tajam gitu. Jadi silakan Q&A-nya, question box-nya dibuka, dan silakan bertanya. Mungkin Kak Iwan mungkin mau kasih ringkasan 5-10 menit sedikit memang. Thank you, Felicia. Ringkasan singkat ya. Singkat banget. Jadi kemarin hari Minggu saya membuka dengan satu poin penting, bahwa semua manusia itu berhak untuk merasakan perasaan apapun, ya, termasuk perasaan-perasaan yang orang pikir tanda kutip negatif, ya kan. Katanya kan orang Kristen itu harus selalu sukacita, harus selalu damai sejahtera. Jadi nggak boleh ya punya perasaan marah, kecewa, sedih. Tapi sebenarnya adalah itu hak kita untuk merasakan semua perasaan itu. Jadi tidak boleh ada satu orang pun yang sebenarnya boleh melarang kita untuk kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh sedih. Itu sebenarnya nggak bisa gitu. Nah, tapi poin yang penting juga adalah setiap hak itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Jadi hak apapun yang kita miliki selalu ada tanggung jawab yang menyertai. Jadi kalau kita berhak untuk merasakan perasaan apapun, kita juga harus bertanggung jawab dengan semua perasaan yang sudah muncul. Nah, disitulah namanya kedewasaan. Orang yang dewasa adalah orang yang tidak hanya meminta haknya, tetapi dia juga memenuhi tanggung jawab yang menjadi bagiannya. Jadi kedewasaan emosional berarti ya saya tahu bahwa saya berhak merasakan perasaan ini itu, tapi saya juga mengambil tanggung jawab untuk melakukan sesuatu terhadap perasaan yang saya rasakan, supaya hasil hidup saya serupa Kristus. Nah, itu openingnya kemarin. Nah, lalu kemudian apa standar kedewasaannya gitu ya. Nah, tentu standar kedewasaan sebagai orang Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi memiliki pola emosi dan cara pengelolaan emosi seperti yang Kristus lakukan. Nah, kemarin secara cepat aku rekap ya. Yang pertama adalah purpose over pride. Jadi Yesus mendahulukan tujuan lebih daripada apa yang dia rasakan dan memberi makanan untuk perasaannya. Jadi dia mengutamakan purpose-nya apa ketimbang pride hidupnya gitu ya. Banyak orang Kristen melupakan purpose ketika pride, ego dan perasaannya itu disenggol gitu ya. Jadi lupa purpose-nya apa. Nah, Yesus mau disenggol berapa kali pun, dia nggak pernah lupa akan purpose-nya, kenapa dia ada di dunia, gitu ya. Sehingga dia nggak ngikutin perasaannya, tapi dia ngikutin purpose hidup yang Bapak sudah berikan buat dia. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah consequence over impulse. Nah, ini Indonesia banget nih. Indonesia itu very impulsif, gitu ya. Jadi dorongannya itu bukan konsekuensi jangka panjangnya apa, nggak dipikirin nanti akibatnya apa. Tapi yang penting sekarang aku pengen gitu. Mauku ini sekarang, jadi ini harus kejadian. Urusan nanti belakangan lah, kita pikirin nanti gitu ya. Jadi pola pikirnya itu mengambil keputusan bukan karena hari esok akan bisa sampai jadi seperti apa, ujungnya akan kemana, enggak. Tapi memutuskan itu cuman karena aku pengen hari ini seperti ini gitu. Nah, itu bahaya.
Nah, Yesus nggak begitu. Karena Yesus mengambil sikap dan decision keputusan apapun bukan berdasarkan aku pengennya begini sekarang. Bukan. Tapi berdasarkan jangka panjangnya ini membawa aku kepada purpose nggak? Konsekuensinya mendekatkan aku pada purpose nggak? Kalau nggak, walaupun aku pengen banget, ya aku nggak lakukan. Nah itu. Lalu yang ketiga adalah truth over feelings. Jadi Yesus juga merasa gentar ya. Yesus merasa gentar, Yesus pernah merasa sangat sedih, ya, Yesus juga merasakan beberapa perasaan-perasaan negatif tanda kutip. Tapi perasaan-perasaan itu tidak pernah menggagalkan dia untuk memenuhi keinginan Bapaknya, kehendak Bapaknya. Karena dia tahu walaupun perasaannya bergejolak, tetap aku harus melakukan apa standar kebenarannya. Nah, jadi menurutku 3 indikator ini kita bisa pakai untuk jadi kayak standar kalau aku mau dewasa serupa Kristus itu seperti apa. Nah, kurang lebih kemarin itu recap dalam waktu 5-7 menit. Wow, thank you so much Coach Iwan. Kemarin saya ada satu takeaway points yang menarik bagi saya, bahwa ketidakdewasaan bikin kita nggak bisa terima hal-hal yang terbaik ya, maksudnya. Jadi memang dan Coach Iwan kasih analogi yang bagus, bahwa anaknya dikasih mainan yang untuk umur 2-3 tahun, tapi dia masih umur setahun, dan gara-gara itu, tapi karena maksa, buku ya, nggak salah buku, akhirnya dia maksa, dia mainin, tapi gara-gara umur 1 tahun, padahal bukunya untuk umur 2-3 tahun, dia belum bisa handle berkat itu, sehingga akhirnya dia menghancurkan berkat yang harusnya dia bisa nikmatin, karena simply karena dia kecepatan. Nah, dan itu di situ kita belajar bahwa teman-teman bahwa ketidakdewasaan itu destruktif. Dan di situ saya belajar bahwa misalnya tentu jadi anak-anak itu memang menyenangkan, tetapi kalau terus-terusan jadi anak itu akan sangat destruktif. Jadi itu memuakan lama-lama. Ya, memuakan. Saya ingat bahwa banyak anak-anak tuh biasanya cuma mikirin dirinya sendiri, nggak bisa minta maaf, dia nyalahin orang, nyalahin keadaan. Dan saya suka. Dan yang menarik adalah saya menemukan itu di banyak pelayan juga ternyata ada banyak yang kayak gitu. Ternyata banyak banget. Pada waktu mereka harus diperhadapkan bahwa mereka bersalah, mereka nyalain orang dan sebagainya. Sampai akhirnya Coach Iwan, yang paling menyakitkan bagi saya adalah saya pikir generasi saya, milenial, sudah lebih baik. I thought my generation is better. Ternyata saya menemukan bahwa tampaknya pola-pola yang sudah ada tentang kedewasaan itu pun toksiknya itu masih diulang oleh generasi saya, sehingga akhirnya saya harus lihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya orang-orang yang gak usah hamba Tuhan lah, orang yang mereka dipercaya sebenarnya pelayanan yang gak jelek, tapi they self-destruct their own ministry. Mereka menghancurkan pelayanan mereka sendiri. Mereka menghancurkan apa yang sebenarnya Tuhan titipin sama mereka, apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tentu kalau misalnya kita dihancurkan sendiri, gini, misalnya ada orang pengen ngancurin kita, itu kayak menurut saya lebih terhormat. Berarti artinya bahwa wah, kita dianggap ancaman nih sama orang nih. Jadi kayak orang pengen ngancurin. Jadi setidaknya kita tahu kita punya lawan. Tapi segala sesuatu itu berbeda pada waktu kita lah lawan diri kita sendiri. Our immaturity lah yang end up self-destruct berkat yang harusnya kita miliki, hanya karena kita kurang sabar, hanya karena kita terlalu self-centered, hanya karena kita terlalu mikirin diri kita sendiri, hanya karena kita nggak bisa ngelola perasaan kita. Saya ingat awal bulan lah, saya bahas bahwa perasaan itu sama kayak bayi lagi liburan, nggak bisa ditaruh mereka nggak bisa ditaruh di setir, di kemudi, tapi juga jangan taruh di bagasi. Jadi memang perasaan itu diatur, kita harus bisa handle dengan baik. Kita harus hargai, kita harus kasih bahwa dia ada, tapi juga kasih batasan, karena anak-anak juga harus dikasih batasan. Jadi itu saya suka banget. Nah, teman-teman silakan ada yang mau bertanya. Nah, tadi Coach Iwan, sebelum pertanyaannya dimulai, tadi saya ada satu pertanyaan dari yang masuk ke DM saya. Pertanyaannya kira-kira kayak gini, Kak, gimana ya supaya saya tidak merasa sedih lagi? Supaya saya tidak merasa sedih lagi. Jangan sampai itu terjadi. Karena kesedihan itu bukan sesuatu yang buruk. Karena kesedihanlah kita bisa tahu apa yang berharga buat kita. Jadi sedih itu muncul
Jadi kalau kita belajar emosi lebih dalam ya, sebenarnya setiap perasaan itu ada apa ya? Ada jalur triggernya gitu ya. Contohnya misalkan kayak joy, sukacita, ya. Itu tuh triggernya adalah kalau kita belajar secara scientific itu disebutnya marching together. Jadi kita akan bisa merasakan sukacita waktu kita melakukan dan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Nah itu jalur trigger untuk joy. Makanya orang yang hidupnya sendirian nggak mau lakuin apa bersama-sama, dia akan susah ngerasain sukacita. Nah itu jalurnya. Nah sedih itu jalur triggernya itu adalah ketika kita dipisahkan dari sesuatu yang kita sangat sayangi atau anggap itu berharga banget. Ketika kita dipisahkan dari itu, kita akan merasakan sedih dengan sendirinya. Mau orang itu serohani apa, sesakti apa, sehebat apa, begitu dia dipisahkan dari sesuatu yang dia sayangi atau dia hargai, automatically dia akan sedih, kecuali dia rusak secara tentang perasaannya. Jadi kesedihan itu sesuatu yang natural, itu menunjukkan bahwa kita masih manusia. Dan yang menarik adalah ada petunjuk bahwa kalau saya sedih, apa ya hal berharga atau yang saya sayangi yang diambil atau yang dipisahkan dari saya ya. Nah justru kita jadi punya clue sebenarnya. Oh bahwa ada sesuatu nih yang coba diambil, dipisahkan dari saya. Nah sesuatu itu apakah worth it untuk sampai kita sedih atau enggak? Nah itu perjalanan berikutnya tuh, ngulik perasaan. Tapi di tahap awalnya jangan begini, lah aku kok sedih ya, aku kok masih sedih ya, nggak boleh nih orang Kristen sedih-sedih terus nih. Itu sikap yang salah. Karena sebenarnya nggak ada yang salah dengan menjadi sedih. Beautiful. Yang salah adalah ketika kesedihan itu kita nggak apa-apain, merusak hidup kita nggak ngerti bagaimana take care-nya. Nah itu salahnya di situ. Sedihnya sendiri nggak salah apa-apa, sedihnya itu sendiri. Gitu. So good. Saya sedikit kayak backup data saya hilang. Iya itu pasti sedih banget. Wah pasti ya, karena kan berharga banget. Iya. Jadi nah, itu dia. Betul, Coach Iwan. Jadi tampaknya yang kita anggap itu negatif ternyata tuh sebenarnya ada hal baik. Bahkan saya belajar bahwa guilt, rasa bersalah juga sebenarnya itu sesuatu yang sangat berharga. Kita memang jangan sampai dikuasai rasa bersalah. Tapi rasa bersalah sendiri merupakan sesuatu yang sehat. Kalau orang bikin dosa merasa bersalah, itu bukti bahwa dia seseorang rohani. Benar itu. Bahaya. Kalau dia bikin dosa, dia tidak rasa bersalah. Iya. Itu huge problem. Iya. Nah, makanya yang bahaya itu adalah sebenarnya terms emosi positif dan negatif. Itu sebenarnya terms yang actually salah kaprah. Tapi karena sudah terlanjur dipakai, ya udah susah. Tapi di kepala kita itu mesti paham bahwa sebenarnya tidak ada yang positif dan negatif perasaan itu. Semuanya itu membawa satu clue, satu pesan tentang diri kita, ada apa di dalam diri kita. Gitu. Nah, jadi kata negatif, emosi negatif itu sering membuat kita itu menganggap bahwa itu tuh nggak boleh ada dalam diri kita. Lah padahal Tuhan Yesus saja merasakan yang saya bilang tadi, beberapa perasaan negatif itu muncul dalam diri Tuhan Yesus. Betul. Gitu. Bahkan banyak nabi-nabi di Perjanjian Lama juga merasakan banyak sekali perasaan yang katanya negatif itu ya. Iya. Yang katanya negatif. Nah, jadi it's very insightful, teman-teman. Saya harap teman-teman belajar sesuatu, dan bagi di antara teman-teman yang tertarik sekali, kalian you are more than welcome untuk masuk ke channel New Wine karena baru masih segar. Kemarin Coach Iwan bicara di hari Minggu, masih segar banget. Dan mungkin bisa sambil lihat lanjutan-lanjutannya, Pastor Chris sama saya 3 minggu lalu. So, jadi gini, kalau teman-teman sering sedih, teman-teman sering sakit kepala, yang bingung sering DM ke saya, maksudnya kayak, saya sedih, gimana, terluka, ini gimana, saatnya kamu belajar serius. Jangan cuma cari jawaban yang simplistik, ngerti nggak sih? Kayak orang mikir banget gitu maksudnya. Karena hidup kita sebenarnya kompleks sebenarnya. Nah, ini statement bagus nih, Pastor Raguel ya. Jadi gini, kalau kita sakit kepala, pusing, kita pengennya itu minum Panadol terus hilang pusingnya, kan gitu ya. Quick solution. Tapi sebenarnya kalau kita itu benar pola berpikirnya, oke lah, aku minum Panadol karena aku butuh sekarang untuk bisa tidur, that's fine. Tapi besoknya kita memang harus ngecek, kenapa ya kok saya bisa sampai pusing? Apakah kolesterol saya naik atau saraf saya ada yang bermasalah? Saya nggak olahraga sehingga pola saraf-saraf saya ini jadi menegang semua,
atau ada problem apa. Nah, kita sebenarnya harus menemukan hal yang lebih mendalam gitu ya, dari sekedar yang penting minum Panadol selesai ya udahlah. Nah, kalau pusingnya itu terjadi 1 bulan setiap hari, tapi tiap kita minum Panadol sembuh, lalu kemudian kita menganggap yang penting sembuh, wah itu bahaya. Bahaya. Nah, Kita nggak orang ke Kristen root seringkali issue. gitu. Kita nggak ke akar permasalahan soalnya. Itu bahaya banget. Betul. Terima Nah, kasih. orang Kristen sukanya itu quick solution gitu ya, quick solution. Pokoknya yang penting udah nggak ada lagi, ya udah nggak peduli itu datangnya dari mana, kok bisa terulang-ulang kembali. Mereka nggak terlalu pusing. Yang penting aku So good. didoakan orang selesai gitu. Bagus banget Kak Iwan. So good. Semoga ini jadi bikin teman berpikir ya, bahwa kita pakai tuh, teman-teman harus tahu bahwa kita diciptakan serupa segambar Allah dengan otak untuk dipakai. Oke. Ya, mari. Ini udah ada 4 questions nih. Ini pertanyaannya nomor bawah. Cara manage ekspektasi supaya nggak kecewa apa? Cara manage ekspektasi. Sebenarnya itu gini, ada 3 tuh kalau manage ekspektasi ya. 1, apakah orang itu sudah tahu bahwa kamu punya ekspektasi itu? Kalau kita nggak pernah ngasih tahu ekspektasi kita, terus kemudian dia tidak memenuhi ekspektasi yang kita harap, itu salahnya di kita loh, bukan di dia loh. Lah kamu nggak pernah kasih tahu kok. Ya, dia nggak memenuhi, bukan salah dia dong. Kita mesti kasih tahu dong, ekspektasi saya seperti ini. Nah, setelah dikasih tahu, yang kedua adalah dia punya kemampuannya nggak untuk memenuhi ekspektasi itu. Kalau kita udah kasih tahu, dan kita tahu dia nggak sanggup, tapi kita paksa, kita juga nah kita lagi yang bego. Udah tahu ini orang nggak bisa push up 100 kali, tapi kita paksa, kamu harus bisa, aku aja bisa, kamu ya harus bisa dong. Nah itu, terus kemudian dia nggak bisa, breakdown, mati. Kemudian, ya ini orang gimana sih, payah banget. Bukan dia payah, ekspektasimu tidak sesuai dengan realita. So dia nggak sanggup, itu kan. Nah, maka 1, udah dikasih tahu belum? Kedua, dia punya kemampuannya nggak? Kalau dia nggak punya kemampuannya, either kamu mau tolong sampai dia jadi mampu, dilatih, ditemenin, atau kalau nggak sabar nemenin, ya udah jangan di-expect lagi dong. Nah, yang ketiga, dia mau nggak? Dia mungkin tahu, dia mungkin punya kemampuannya, tapi pertanyaannya dia willing nggak untuk melakukan itu? Dia mau nggak? Kalau nggak mau, bujuk dia, persuasi dia, ajak dia, ubah cara berpikirnya sampai dia jadi mau. Nah, tapi kalau dia nggak mau, terus kita paksa, kita ancam, kita takut-takuti dengan masuk neraka gitu ya, supaya dia jadi mau, ya itu dia sebenarnya nggak mau, tapi dia terpaksa jadi mau. Nah, itu sebabnya kadang-kadang dia fail memenuhi ekspektasi kita juga, karena kemauannya sebenarnya nggak ada. Nah, ini 3 adjustment. Dia tahu nggak? Dia mampu nggak? Dia mau nggak? Gitu. Nah, teman-teman, coba dipikirkan. Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu ya. Memang, karena memang nggak mudah. Tapi memang saya harap ini jadi jawaban yang membantu, teman-teman. Nah, oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana tanggapan pastor tentang overthinking? Oke, kebetulan saya orangnya overthinker. Dan saya lumayan akut. Overthinking akut juga saya ya. Pandangan saya menjadi orang overthinking itu normal. Ada beberapa orang lahir, kalau nanti dengerin khotbah saya di New Wine di YouTube nanti ya, saya sempat menyebut bahwa ada tipe orang yang disebut dengan neurotik. Tipe neurotik itu memang dia pikirannya tuh sibuk sekali dan susah berhenti. Nah, biasanya overthinker itu tipikal neurotik. Tipe-tipe orang neurotik. Nah, saya lahir udah jadi neurotik, bukan maunya saya. Dan saya nggak memilih gitu ya. Bukannya saya jadi neurotik biar asik, enggak. Udah begini. Jadi kalau kemudian saya dibilang, wah kamu kok overthinking ya, kamu kurang tinggal di hadirat Tuhan kayaknya ya, sehingga pikiranmu penuh dengan pikiran yang aneh-aneh gitu loh. Orang saya lagi nyembah Tuhan, saya menikmati, tapi kadang-kadang bisa pikirannya bisa kayak muncul lagi. Itu saya mesti working out. Jadi ada beberapa overthinking yang bisa dieliminate, ada beberapa yang hanya bisa dijinakkan saja. Dan kita perlu belajar caranya. Nah, jadi pendapat saya tentang overthinking, it's normal, nggak ada yang salah. Tapi kalau kita biarkan sampai merusak hidup kita, nah itu salah. Makanya saya bilang, kamu berhak untuk menjadi overthinking, tapi kamu juga mesti responsible
supaya overthinkingmu itu bisa dipakai untuk malah mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Nice, very awesome. For information teman-teman, ini buku yang ditulis Coach Joshua Wahyudi, one of my favorite book. Bahkan sampai hari ini saya masih pakai buku ini untuk membantu saya untuk membangun. Jadi New One Church adalah satu gereja yang sedang secara serius selama beberapa tahun terakhir membangun nilai-nilai yang berdasarkan kecerdasan emosi. Jadi bukan cuma cerdas rohaninya, tapi emosinya juga. Itu kan butuh waktu ya. Jadi kadang saya butuh guidelines, dan untuk kami bisa pinpoint yang mana yang butuh, dan ini buku sangat membantu. Jadi kalau misalnya bisa beli, baca bukunya dan nggak usah terburu-buru. Ini buku bukan untuk dihabisin, teman-teman. Ini buku untuk dibaca, direnungkan, dipikirkan, untuk justru melatih hati dan pikiran, perasaan dan pikiran dan kehendak kita untuk dikulik lah, kalau kata anak sekarang gitu. So I hope you will learn to read books, dan silakan cari, kalau mau cek bisa cek akunnya Coach Iwan, kira-kira belinya di mana. Thank you so much. Oke, lanjut ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Adakah wajar kalau orang Kristen yang sudah percaya tetap merasa ada perasaan kosong dan kesepian? Wajar. Wajar ya? Wajar. Jadi semua, even saya kenal beberapa pendeta yang hebat sekali, terus kemampuan mengajar teologinya sangat sakti sekali, dalam sekali, tapi dia pernah mengaku bahwa ada masa-masa di mana dia kayak kosong, terus kayak hidup ini aku ngapain gitu ya. Ada. Jadi itu gini, kita ini secara roh kan sudah dilahirkan baru serupa Kristus. Tetapi sayangnya tubuh kita ini masih tubuh yang lama. Nah, jiwa kita ini kan pengantara, berada di tengah-tengah gitu ya. Dia mengekspresikan ke tubuh, tapi dia juga mendapatkan dari roh, dan jiwa kita ini kayak blended di dalamnya gitu ya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang kejiwaan kita juga masih bisa dipengaruhi oleh tendensi-tendensi kejatuhan dosa kita gitu, broken body kita gitu ya. Nah, jadi wajar sekali untuk seseorang itu bergumul seumur hidupnya dengan insecurities, dengan kehampaan dalam jiwanya. Itu tuh bagi beberapa orang itu pergumulan seumur hidup loh. Sekalipun dia sering berjumpa, nah gini loh, berjumpa dengan Tuhan tentu menolong kita dong, pasti dong. Tetapi hidup kita ini kan nggak terus mengawang terus kan. Ada masanya kadang-kadang tuh kan kita fokus sama kerjaan, kadang-kadang kita balesin WhatsApp dan sebagainya. Nah, di masa-masa seperti itu menyelinap perasaan kayak, lu tuh ngapain sih kayak gini? Buat apa sih hidup lu kayak gini? Menyelinap hal-hal kayak gitu tuh normal. Memang itu pergumulan kita di dunia. Makanya Paulus bilang, kalau bisa milih, aku pengen cepet ke surga aja. Ya, aku sebenarnya nggak suka dengan tubuh yang kayak gini gitu. Aku pengennya ketemu Yesus langsung, bebas dari semuanya ini. Tapi karena aku masih dibutuhkan di dunia ini, lebih dibutuhkan di dunia ini untuk saat ini, ya udah nggak apa-apa juga. Aku bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu, saya kalau ditanya, suka nggak saya overthinking kayak gini? Nggak suka. Tapi karena Tuhan masih mempercayakan banyak hal dengan overthinkingnya saya, termasuk bikin konten salah satunya gitu ya. Jadi ya udah saya pakai ini untuk kemuliaan Tuhan gitu. Beautiful. Nah, saya percaya pergumulan-pergumulan dengan kekosongan jiwa diizinkan Tuhan untuk terus ada. Justru supaya kamu ketemu Tuhan. Nice. Karena waktu kita kosong, pasti kita lari ke Dia kan. Dan di situ kita menemukan bahwa Dia yang mengisi jiwa kita yang kosong itu. Nah, lewat pengalaman kosong yang terisi ini, kita sebenarnya bisa ngomong sama jiwa-jiwa di luar sana yang nggak punya isian, tapi punyanya kosong doang. Gitu. Bahwa aku pernah ngalamin yang kamu alami, tapi aku punya jawabannya. Ah, itu kan powerful sekali. Powerful. Gitu. Beautiful. Oke. Thank you, Coach. Ini semoga itu menjawab ya. Ini ada masih ada beberapa pertanyaan lagi. Semoga kita waktunya cukup ya. Seorang pria berusia 36 tahun mengambil keputusan tentang pasangan berdasarkan keputusan ibunya. What do you think? Bukan soal menikah dan apapun. Semua keputusan dalam hidup kita harus kita yang mengambilnya sendiri. Sekalipun kita bisa menerima advice, dorongan, masukan, konfirmasi,
bahkan mungkin ada nubuatan atau pesan-pesan profetik. Tapi pada akhirnya yang memutuskan itu harus kita sendiri. Kenapa? Karena ini hidup kita, yang ngejalanin kita. Jangan Beautiful. sampai orang lain memutuskan untuk kita. Beautiful. Kalaupun kemudian kita memutuskan ngikutin advice orang tua, tetap yang punya responsibility atas decision itu adalah kita, bukan Nice. orang tua kita. Nice. Karena kita memutuskan untuk ikutin orang tua kita. Berarti yang salah bukan orang tua kita, kita. Nah, tapi orang tuaku mendesak, mengancam. Bahkan aku mau dikeluarin dari kartu keluarga kalau nggak ngikutin dan sebagainya. Apapun kondisinya, kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Selalu ada konsekuensi dari keputusan kita. Wow. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu memilih untuk tetap berada dalam kartu keluarga, dengan kemudian mengorbankan bagian hidupmu yang lain, yaitu konsekuensi keputusanmu. Nah, kamu harus responsibel dengan konsekuensi itu. Gitu. Thank you so much. Semoga itu menjawab ya, teman-teman. Nah, ini ada nih. Kok gimana caranya memanage feelings, emotions? Karena gue di-raise di keluarga yang nggak ngajarin atau always ignore perasaan dan selalu nggak bilang nggak terlalu penting, apalagi kalau mental health dan sebagainya. Gimana caranya? Panjang ini. Oke. Saya agak koreksi dikit. Pertanyaan bagaimana cara mengelola emosi itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Itu mirip kayak kalau kita nanya bagaimana cara berenang. Ya kamu harus belajar ngambang dulu, kamu harus belajar pernafasan, kamu harus belajar familiar dengan air. Tanyakan yang lebih detail. Misalkan bagaimana sih caranya supaya nggak panik di dalam air, supaya aku familiar dengan air. Nah, itu bisa dijawab tuh. Tapi kalau bagaimana cara berenang? Lalu kamu ikut training saya aja 3 hari dulu gitu ya. Jadi bagaimana cara manage emosi? Ya itu, ikut training saya 3 hari, nanti from A to Z. Nah. Tapi kalau bertanya bagaimana supaya saya bisa lebih acknowledge emosi, karena saya nggak pernah diajarin dan selalu di-ignore, nah itu saya bisa jawab. Jadi saya akan jawab pertanyaan itu aja ya. Bagaimana supaya kita belajar acknowledge emosi? Gini, pertama, belajarlah menyadari apa saja perasaan yang sedang terjadi di hatimu. So good. Karena langkah pertama untuk bisa ngelola, itu kamu mesti sadar barangnya itu ada di mana dan apa barangnya. Nice. Jadi kalau kita nggak pernah tahu yang saya hadapi ini perasaan apa nih? Marahkah? Kecewakah? Tertolakkah? Pahit? Sedih? Terluka? Atau apa? Nah, kalau kita nggak pernah tahu apa perasaannya, treatment kita akan salah. Itu mirip kayak gini. Wah, ya aku sakit apa ya? Aku sakit kanker atau sakit autoimun atau apa? Wah, kita minum semua obat nanti. Ngeri sekali. Nah, jadi langkah pertama untuk belajar acknowledge adalah belajar mendefinisikan apa yang kita rasakan. So good. Nah, jadi tanya sama diri sendiri. Wah, aku kesel banget nih waktu orang itu ngomong kayak gitu sama gue. Gue kesel banget. Tapi di balik kesel ini ada apa sih? Ada tertolakkah? Ada terlukakah? Ada tidak berharga? Atau apa? Nah, belajar dialog, ngobrol kayak gitu. Nah, yang kedua, cara kita belajar untuk acknowledge perasaan adalah belajar terbuka sama orang yang bisa dipercaya. Belajar untuk vulnerable. Karena begini, waktu kita saling vulnerable dengan orang, kita jadi mengerti, oh orang ini ternyata waktu gini, dia merasa begini, kemudian ekspresinya seperti ini, tindakannya bisa begini ya. Lalu kita refleks sama diri sendiri kan, apakah aku juga gitu ya? Lama-lama kita makin, kalau dalam dunia kecerdasan emosi itu namanya literasi emosi. Jadi literasi emosi kita tuh lama-lama makin nambah. Sehingga kita jadi punya ketajaman untuk nanti next time begitu ada muncul perasaan tertentu, kita kayak bisa langsung tahu bahwa, wah aku begini nih karena ini, karena ini, karena ini. Nah itu namanya literasi emosi. Itu salah satunya yang bisa dilakukan di awal-awal. So good. Gitu. Ya, semoga itu membantu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya masih ada 1-2 pertanyaan lagi ya. Aman, Kak Iwan? Oke, 2 pertanyaan lagi. Yes, 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana upaya kita untuk mengubah pandangan orang yang salah dan terlalu kekeh dengan perasaannya? Oke.
Pagi ya. Jangan pusing untuk ingin mengubah seseorang dalam artian gini. Jangan pengen ngajarin, jangan pengen ngajak debat, salah, kamu tuh salah, nggak gitu, apa segala. Cukup gini aja, feel secure dengan dirimu sendiri, jadilah aman dengan perasaan-perasaan yang kamu miliki, lalu tunjukkan bagaimana kehidupan yang dewasa emosi itu. Nah, jadi nanti lama-lama dia akan melihat, oh ini orang kemarin kecewa ya, tapi kenapa kok dia makin grow ya, kok dia makin bisa lakuin hal-hal yang keren, padahal kan dia kecewa sama pemimpinnya, tapi kok malah dia memberikan hasil pelayanan yang lebih oke, dia malah jadi lebih dewasa karakternya. Nah kemudian orang akan bertanya, kan kamu katanya kecewa kemarin, tapi kok kamu gini. Nah ceritakanlah proses bagaimana kamu ngolah kecewa sampai kemudian jadi hasil yang serupa Kristus itu. Nah, jadi caranya itu bukan sini sih, kamu salah tuh, nggak gitu, apa nggak usah. Feel safe aja untuk punya rasa kecewa, untuk punya rasa stres, tertekan, jangan insecure dengan perasaan-perasaan itu. Lalu kemudian latih dirimu untuk punya kemampuan ngelola sampai hasilnya adalah pertumbuhan dalam Kristus. Nah, nanti kemudian orang akan lihat sendiri dan pelan-pelan orang akan terinspirasi lalu belajar dari kamu. Nah, disitulah kamu bisa mengubah pikiran mereka. Nice. Thank you, Coach Iwan. Dan ini pertanyaannya jawabannya mirip ya, sama yang bagaimana menyikapi pikiran orang negatif di kalangan rohani. Saya pastor di Sindir dan kolektif. Sama, itu jadi jawabannya sama. So, saya harap ini jadi sebuah live Q&A membantu teman-teman. Sebenarnya jadi sesuatu yang penting dan sesuatu menyegarkan, menginspirasi. Kalau mau lihat detail ya, cek di Instagram, cek di YouTube-nya ya, teman-teman. Ya sekali lagi, memang nonton YouTube, apalagi video khotbah itu butuh waktu memang. Tetapi saya rasa waktu-waktu yang kamu pakai itu akan berkat sekali kalau kamu belajar. Dari minggu pertama sampai minggu ini. Bahkan minggu besok yang akan bicara adalah psikolog Eric Sucitra, ketua Connect Groups, salah satu koordinator Connect Groups kami, dan juga seorang psikolog dan juga hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan juga. So, you don't want to miss that, entah online atau onsite. I hope it helps you. Dan thank you Coach Joshua and Wahyudi, thank you so much. Kalau boleh sebelum kita tutup, please would you mind to pray untuk teman-teman yang ada di sini, yang ada di grup ini. Boleh doa ya? Thank you. Siap, pasti. Oke. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini bahwa sebagai manusia kami punya banyak kerapuhan, tetapi justru karena itulah Tuhan datang untuk kami. Kami berdoa supaya justru di dalam kerapuhan, di dalam kelemahan, di dalam area-area yang kami bergumul, kami menemukan Tuhan di situ. Karena kami tahu Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Eric Sucitra, bahwa Tuhan bukan hanya ada di tempat yang tinggi, tapi dia juga menjumpai kita di tempat-tempat yang rendah, di dalam lembah kekelaman. Karena itu aku berdoa buat teman-teman yang ikut live pada malam hari ini, kalau ada di antara kami yang sedang bergumul, kami ada di lembah kekelaman, kami berjuang dengan perasaan-perasaan yang sulit, justru lewat itulah kami berdoa, Engkau menjumpai kami Tuhan. Kasih karunia-Mu semakin nyata. Dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu semakin nyata. Tolong kami, supaya kami tidak discourage, tapi justru kami menjadi jauh lebih tenang, karena kami tahu kami tidak ditinggalkan, kami tidak sendirian. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak malam hari ini, sukacita dan damai sejahtera memelihara hati kami, sehingga besok kami bisa menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless you, Coach. Thank you so much. Bless you. Sampai ketemu ya. Thank you so much. Bless you.